Ikatan Keluarga Banjarnegara se-Nusantara atau yang disebut IKA Barata menggelar kegiatan diskusi publik yang bertemakan menyongsong kepemimpinan transformatif di Banjarnegara. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Reja Sarum Suryayuda Banjarnegara pada Sabtu 24 Desember 2022 dan dihadiri oleh para anggota DPRD Banjarnegara, mahasiswa, tokoh Banjarnegara sekaligus pemilik Suryayuda Group dan lainnya. Kegiatan ini merupakan persiapan jelang pemilu 2024 yang akan datang nanti, yang dimana agar masyarakat dapat memilih sosok pemimpin yang berkompeten dan dapat memperhatikan keluhan warganya. Kartono selaku Ketua Panitia mengatakan, ekonomi yang terbilang cukup rendah di Banjarnegara ini merupakan bagian dari sebuah PR khususnya untuk Pemda selaku pemangku kebijakan. Hal itu disampaikan langsung kepada wartawan Jendela Indo usai acara tersebut berakhir. Ya, tujuan dari acara diskusi publik ini kan kita mengawali ya sebuah gerakan terkait dengan pendidikan politik ya di masyarakat, khususnya generasi muda dalam hal ini mahasiswa, tentang pentingnya kita punya pemimpin ya tadi punya jiwa transformatif merubah Banjarnegara khususnya, dan juga harapannya ke depan ini nanti forum-forum diskusi terkait memilih pemimpin yang baik ini akan kita galakkan di Banjarnegara seperti itu. Kalau nggak salah tahun kemarin ya 3%, jadi memang ini menjadi PR kita bersama ya untuk bisa meningkatkan dari sisi pertumbuhan ekonomi, dari sisi pendapatan domestik regional bruto kita yang masih kecil jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti itu, termasuk tadi lesunya daya beli dan juga pendapatan masyarakat. Ini menjadi PR bagi khususnya Pemda ya, karena mereka yang punya kebijakan dan membuat regulasi. Tentunya kita sebagai masyarakat siap ketika regulasi itu disiapkan oleh Pemda, ya kita juga akan siap menjalankan. Terkait dengan investor di Banjarnegara, tadi memang ini saling terkait gitu. Investor pasti akan mencari daerah yang pro investasi mudah, kemudian termasuk tadi daya beli juga tinggi. Ini menjadi PR bagi Pemda itu kan, bagaimana meningkatkan daya beli, terus kemudian kemudahan investasi ini sehingga mereka akan datang dengan sendirinya. Di Banjarnegara paling tidak bisa dipimpin oleh pemimpin yang memang punya tadi masalah integritas, terus kemudian kapabilitas, kemampuan, dan juga visi narasi yang jelas tentang bagaimana kita mentransformasi Banjarnegara dari yang tadinya mungkin masih di bawah rata-rata di Jawa Tengah, kita bisa sejajar minimal dengan kabupaten kota yang di Jawa Tengah, baik dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi ekonominya, dan juga dari sisi dinamika politiknya. Ya, sesuai dengan kegiatan hari ini ya, yang bertema menyongsong pemimpin yang transformatif, kita perlu dari tema itu sebenarnya tema yang sangat bagus. Kita menuntut pemimpin yang transformatif, menuntut ke perubahan, yang pasti perubahannya untuk Banjarnegara yang lebih baik lagi. Sedangkan di Banjarnegara itu kita banyak halnya seperti UMR yang rendah, terus SDM yang kurang. Sedangkan pemerintah Banjarnegara hanya membangun, contohnya hanya membangun fisik dan infrastruktur saja. Sedangkan dari hal itu kita perlu adanya pembangunan SDM yang dikhususkan untuk warga-warga masyarakat Banjarnegara. Pak, harapannya apa Pak untuk harapannya Banjarnegara baru jangan hanya penonton, kabupaten tetangga maju, kita disalib, manfaatkan. Ingat, saya hanya karena saya orang ekonomi, kemajuan semua nggak bisa lepas daripada uang didapat dari industri daripada produktivitas, itu aja lah ya. Walaupun tadi bupati tidak bisa bekerja dengan sesuai dengan idaman karena ada tangan-tangan gaib dari bupati, ya itu nggak bisa dihindarin, mau apa lagi, ya pasrah aja gitu aja. Yang penting Banjar bangkit lah. Saya siap tuturi Anda ya nih. Ya, saya kira memang infrastruktur lalu layanan harus direformasi, dipercepat, dibuat sistemnya. Kan sudah banyak ya layanan izin satu pintu, tapi infrastruktur penting sekali. Nggak tahu kalau bisa ada satu jalur ya dari Pekalongan ke arah Kebumen misalnya, melewati Banjarnegara, insya Allah akan nggak tahu saya kemungkinan itu, tapi perlu dikaji ya.
dengan keunggulan Banjarnegara, kalau bisa itu dieksplorasi ke depan. Dan kita bisa minta support dari berbagai pihak di internasional, ya, maupun di tingkat nasional. Dari Kabupaten Banjarnegara, Arif Ferdianto melaporkan.